Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anies. Pertanyaan saya ini terkait dengan visi Mas Anies bagaimana menjadikan tuan rumah di negeri sendiri dan mempesona di negara orang terkait dengan industri farmasi dan alat kesehatan. Bendahara PMI udah bener nih begini. Terima kasih. Kebetulan saya juga masuk di industri situ, bidang Siap. itu. Seperti kita ketahui 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan ini masih impor. Dan sayangnya untuk meningkatkan industri farmasi ini kita butuh industri kimia dasar dan petrokimia. Kita ketahui hari ini Indonesia hanya punya 4. Sementara Vietnam negara kecil punya 28. Kemudian di sektor alat kesehatan itu ada 2 isu. Isu pertama rendahnya biaya R&D yang kita tuh di Indonesia hanya 0,05%. Rendahnya spending. R&D biayanya, Oh, biaya. research and development-nya. Kemudian yang kedua sudah rendah ditambah lagi dengan birokrasi terutama di perguruan tinggi untuk membiayakan yang 0,05% tadi. Dan sementara itu modal dasar untuk pengembangan inovasi di sektor kesehatan. Pertanyaan saya adalah bagaimana Mas Anies sebagai capres untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi. Dan yang kedua tentunya apa strategi Mas Anies, saya mesti bilang Mas Anies gitu. Memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang mendesak dan juga ikut meningkatkan standar kelayanan kesehatan tanpa menghilangkan kesempatan bagi pengembang alat kesehatan negeri untuk mengembangkan dan menjual produknya. Terima kasih Mas Anies. Terima kasih. Jadi Pak Anies tadi pertanyaannya menarik. Saya juga agak terganggu konsentrasinya nih. Bagaimana bahan baku substitusi karena sekarang masih import sangat besar, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua mengenai alat kesehatan. Jadi kalaupun mau merubah substitusi import itu harus ada transisi. Tidak kalau kata orang Jawa sakdek saknyet gitu. Silakan Mas Anies. Betul. Makasih Bu Suryani. Jadi benar saya disampaikan tadi, kita menyaksikan di Indonesia ini 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan masih bergantung pada impor. Lalu di sisi lain sesungguhnya industri bahan baku obat nasional ini sudah bisa memproduksi 8 dari 10. Jadi dari 10 yang paling banyak digunakan. Pertama begini, kami bila ini memegang kewenangan, maka nomor 1, bicara dengan pelaku usahanya. Jangan merasa paling tahu untuk melakukan regulasi ini. Pertama bicara dengan pelaku usaha. Yang kedua, melakukan proses benchmarking, policy mana yang dilakukan di berbagai negara yang kira-kira paling efektif untuk kita kerjakan di Indonesia. Karena kita harus melakukan ini bypassing. Kita sudah terlambat, kita kalah dengan beberapa negara seperti India, di mana biaya atau harga-harga obat di sana sangat murah, alat-alat kesehatan di sana sangat terjangkau, sementara kita jauh di atasnya. Jadi satu adalah stakeholder, yang kedua adalah benchmarking, sehingga kita punya referensi. Lalu yang ketiga, serius sih untuk bahan baku dalam negeri yang dibutuhkan untuk mengganti bahan baku dari luar negeri itu kita lakukan proses pengalihan sesegera mungkin. Jadi dengan begitu kita akan bisa mulai memproduksi di dalam negeri. Nah, kami ada beberapa catatan terkait ini. Menambah produsen bahan baku obat yang difasilitasi dengan menggunakan proses chain source. Itu satu yang dikerjakan. Dan kami melihat target yang bisa dilakukan adalah penurunannya BBO ini 20% per tahun. Bertahap, tidak mungkin kita kerjakan langsung. Dan harapannya ini bisa bertambah hingga 2 kali lipat bila tata kelola diperbaiki. Jadi fase berikutnya adalah perbaikan tata kelola. Tapi ini perbaikan tata kelola ini Bapak sekalian rasanya tidak monopoli soal industri kesehatan. Apa sih industri yang tidak perlu diperbaiki tata kelolanya? Apa sih industri yang tidak perlu diperbaiki regulasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Prabowo Subianto. Pertanyaan kami akan berfokus pada ketahanan kesehatan, terutama industri farmasi dan alat kesehatan.
Data terakhir menunjukkan 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih tergantung pada impor. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku farmasi, kita perlu membangun industri kimia dasar dan petrokimia. Namun Indonesia hari ini, Bapak Prabowo, hanya memiliki 4 industri petrokimia, sementara tetangga kita di ASEAN, Vietnam, itu sudah memiliki 29 industri petrokimia. Terkait alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan membutuhkan waktu yang agak lama, karena kebetulan R&D di bidang alat kesehatan di Indonesia hanya 0,05% dari PDB, sangat jauh dibandingkan negara maju yang sekitar 3%. Pertanyaan pertama kami, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi dalam negeri? Serta pertanyaan kedua, bagaimana strategi Bapak untuk memenuhi atau membangkitkan industri dalam negeri untuk alat kesehatan, sementara pada saat yang sama kita butuh alat kesehatan untuk menjaga standar kesehatan. Terima kasih, silakan dijawab Bapak Prabowo. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ada 2 pertanyaan Pak, substitusi impor bahan baku farmasi dan juga alat kesehatan. Kami persilakan Pak Prabowo. Baik, ini sangat-sangat benar, sangat relevan. Dan untuk itu sekali lagi strategi kita harus benar. Ya, jadi falsafah kita harus benar. Kita boleh dengan idealisme menganggap bahwa akan ada free market terus, pasar bebas terus, dan saya kira kita terlena bahwa kita anggap kadang-kadang lebih murah import, lebih murah. Tapi saya setuju kita harus mulai dari dasar, dan untuk itu kuncinya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini begitu penting. Jadi dalam strategi hilirisasi kami, yang kami akan teruskan strateginya Pak Jokowi, kami di buku ada, kami sudah punya peta, kami sudah punya rencana yang kita sebut pohon industri dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai dari bahan-bahan tanaman, bahan laut, untuk justru membangun dasar dari semua. Jadi hilirisasi artinya semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Makanya industri petrokimia, kilang-kilang petrokimia, semuanya harus kita kembangkan secara masif. Ini sudah kita petakan, ya kan? Kita butuh kurang lebih investasi 545 miliar dolar untuk 21 komoditas. Dan kalau kita lihat satu persatu komoditas tersebut sudah kita buat pohon industrinya, di mana nilai tambahnya akan naik berpuluh kali, termasuk industri farmasi, termasuk obat-obatan, dan termasuk yang Bapak singgung tadi. Jadi itu sudah termasuk rencana kami, ya, kami dan juga anggaran R&D bisa kita naikkan. Kalau penghasilan kita naik dengan cepat, dan kita sudah pelajari bisa naik dengan cepat. Kita punya pembelanjaan sebagai perbandingan dari GDP kita masih termasuk terendah di dunia, salah satu yang terendah di dunia. Kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP kita. Padahal para pakar menyampaikan kepada saya bahwa negara-negara yang sedang membangun industri itu berani sampai 20%, 25%, 28% dari GDP. Sebagai contoh, India kalau tidak salah 28%, Turki 28%, ya kan? Kalau kita mau sama dengan India dan Turki, berarti kita bisa
menambah 11% pembelanjaan kita. Dengan demikian, katakanlah 10%, GDP kita sekarang kan 1.500 miliar dolar. Kalau tambah 10%, itu 150 miliar dolar. Di situ kita bisa bikin tambahan kilang-kilang petrokimia, pabrik-pabrik farmasi, dan sebagainya. Di situ, Pak Bambang, bahwa kita harus berani, prudent harus. Tapi kalau kita prudent, tapi kita tidak berani untuk melakukan hal-hal mendasar, kita tidak mungkin bisa terobos menjadi negara industri. Kita harus mandiri di semua sektor yang penting karena kita negara yang sangat besar. Terima kasih. Ya, Pertanyaan saya dari industri farmasi dan kesehatan. Pandemi COVID-19 mengajarkan Indonesia dalam industri farmasi dan kesehatan 90% bahan baku komponen tergantung pada impor. Kita ketahui industri farmasi, kimia dasar, komponen sangat tergantung kepada industri kimia dasar dan petrokimia. Data di negara tetangga, misalnya Vietnam, mereka punya 29 industri petrokimia, sementara Indonesia baru 4. Terkait dengan riset and development, khususnya seperti di alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan melalui inovasi sangat panjang, butuh waktu, karena harus melalui 2 Valley of Death, bahkan dalam dana riset hanya 0,05% dari PDB dibandingkan negara maju yang rata-rata sekitar 3% dari PDB. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama tentu bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku komponen untuk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri itu di hulu, dan tentu yang di hilir yang menjadi penting. Bagaimana strategi Bapak untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan di seluruh layanan sarana rumah sakit seluruh Indonesia yang untuk meningkatkan tentu standar layanan tanpa menghilangkan kesempatan bagi pengembangan alat kesehatan dalam negeri untuk pengembangannya dan juga diserap oleh market. Kira-kira itu kami butuh pandangan dan jawaban dari Pak Ganjar. Terima kasih. jadi Pak tadi ya dikaitkan bagaimana kalau ada substitusi import itu ada jangka waktunya, tidak otomatis langsung, dan yang kedua adalah alat kesehatan biasanya suka dipersulit import, gimana ada transisi. Silakan Pak. Bapak berkenan jawaban panjang apa pendek? Jawaban lengkap Pak. Oke, pintar. Lengkap 2 menit Pak. Jawaban pendeknya Pak, Research and Development. Kami bincang soal ini dengan BRIN. 1% aja Pak kita mulai Research and Development Indonesia dari PDB Pak. 1% aja. Kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Perisetnya sudah Pak, di BRIN punya. Dan tentang ini sudah terjadi di hulunya. Di hulunya. Nah yang kedua kemudian, ini jawaban pendek nih Pak. Yang kedua apa? Kawasan industri kesehatan. Kita nggak punya loh Pak. Pak, mohon maaf dengan segala hormat. Setiap kami menyusun anggaran, pengalaman saya 10 tahun menjadi gubernur, permintaan tertinggi adalah Alkes Pak. Dan maaf, yang banyak bermasalah juga di Alkes Pak. Yang ketawa berarti pelaku. Ini tidak boleh kita teruskan. Ini mesti kita hentikan. Maka pertanyaan ini top. Ini pertanyaan bagus banget, saya senang banget. Karena apa? Ke depan kita akan menghadapi situasi seperti ini. Tentu ini debat ekonomi. Bukan debat ya. Iya Pak. Dialog. Dialog. Ini dialog ekonomi. Tapi sebenarnya ada dialog ketahanan nasional Pak. Karena apa? Kalau kita bicara teori persenjataan, kayak debat kemarin itu. Ya. Sekarang kita bicara, Bapak Ibu bicara enggak? Senjata biologi. Kita tentu tidak akan menilai apakah COVID itu sebuah virus yang begitu saja, apakah sebenarnya ini depopulisasi. Itu kan terjadi perdebatan panjang. Oke, lupakan. Tapi ke depan ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Bukan tidak mungkin. Kenapa Ebola hanya di Afrika tidak sampai di sini? Kenapa? Maka kemudian riset and development-nya anggarannya dinaikkan Pak. Terus kemudian produksi dalam negeri dimulai. Bahasa saya Pak, dimulai.
Saya tidak menjadi utopis yang kemudian besok pemerintahan saya beres selama 5 tahun. No way. SDM kita tahu kok. Bung Karno itu pernah mengingatkan, Indonesia mau jadi negara besar nggak? Kalau mau jadi negara besar, ada 2 hal yang harus dipenuhi. 1 logam dasar, 2 kimia dasar. Kimia dasar kita Pak belum beres sampai hari ini. Maka ketika dengan Kadin ini kayaknya pertanyaan Bapak ini oke, Pak. Halo Kadin. Berarti diperhatikan ya Pak ya. Halo kawan-kawan Kadin. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus memulai kimia dasar, petrokimia Pak. Kalau itu dilakukan maka hutan kita yang gedenya minta ampun. Plasma nutfahnya yang oke luar biasa. Perisetnya yang sudah ada. Siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan? Tidak ada Pak. Karena ini perkelahiannya Pak dengan para pedagang juga. Kita tidak bisa mandiri Pak. Kita akan digoda terus untuk mencari kemudahan. Disitulah kita tidak pernah berdikari dalam bidang ekonomi, sampai kapanpun. Maka tim kami sudah merancang, Pak. Kenapa langsung saya sebut kawasan industri kesehatan? Itu trigger yang bisa kita mulai. Maka dalam diplomasi internasional, ya bawa tema debat lagi, ini nggak enak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dalam konteks diplomasi internasional, maka kita harapkan kita punya mitra strategis negara-negara lain untuk kebutuhan itu, Pak. Untuk itu. Kasih aplaus dong. Maka kemarin ketika disebut, Pak Ganjar bagaimana membangun selatan-selatan? Oke, selatannya kita inventarisasi dulu dong. Maka bagaimana politik luar negeri yang bebas aktif? Aktifnya sekarang otonomi strategi. Ya. Otonomi strategis inilah Pak kita pilih itu dengan mitra negara lain untuk kita buat, Pak tapi harus segera dimulai dan negara harus memproteksi. Kalau itu tidak terjadi Pak, kita kalah terus. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik.